Fakta terbaru kematian Brigadir Nur Hadi, Misri bukan pelaku utama pembunuhan. Terungkap fakta baru dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fakta tersebut terungkap dalam rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nur Hadi dengan menghadirkan 3 tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah Kompol Yogi, Ibda Hari Suchandra dan Misri. Diketahui Brigadir Nur Hadi ditemukan meninggal dunia di kolam villa di Gili Trawangan pada Rabu, 16 April 2025. Rekonstruksi digelar tersebut digelar Senin, 11 Agustus 2025, di 4 lokasi berbeda termasuk di villa tersebut. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali atau penyusunan kembali sesuatu yang telah ada, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dalam konteks hukum, rekonstruksi merujuk pada pembuatan ulang atau peragaan kembali suatu kejadian, biasanya tindak pidana, untuk menguji kebenaran keterangan saksi atau tersangka. Sehingga diketahui dalam rekonstruksi tersebut peran ketiga tersangka. Direktur Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkap peran keterlibatan Kompol Yogi, Ibda Hari Suchandra, dan Misri. Di dalam villa, itu ada 3 orang yang kita duga pelakunya, tapi yang lebih berat ada 2 orang, Kompol Yogi dan Ibda Haris, kata Syarif dilansir tribunlombok.com, Senin, 11 Agustus 2025. Proses rekonstruksi ini dilakukan di sejumlah lokasi yang berbeda. Mulai dari Polda NTB, kediaman tersangka Kompol Yogi, Freshmart Sengigi, Pelabuhan Sengigi dan 2 penginapan di Gili Trawangan. Hasilnya, kata Syarif, tersangka utama mengerucut pada 2 nama yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris yang juga merupakan atasan dari korban. Sehingga Misri tidak termasuk sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Sebelumnya para tersangka ini disangkakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian. Berdasarkan petunjuk jaksa, penyidik diminta untuk melakukan penambahan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Meski sudah ada 2 nama yang menjadi tersangka utama, namun penerapan pasal 338 KUHP tetap terhadap semua tersangka. Ia tetap, karena ada yang turut serta, ada yang ikut melakukan, ada yang melakukan, jelas Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram itu mengungkapkan, meskipun sudah ada 2 tersangka utama namun motif pembunuhan belum terungkap.